Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 ulangan harian via Kuiper. Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri sehingga saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, berikut kunci jawaban PPKN kelas 11 bab 1 ulangan harian via Kuiper. Nomor 1, setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta berhak mendirikan serikat pekerja. Pernyataan tersebut merupakan contoh hak kesejahteraan. Nomor 2, perhatikan ketentuan berikut, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan sifat hak asasi manusia yaitu universal. Nomor 3, seluruh penduduk Indonesia baik di daerah pedesaan maupun perkotaan berhak mendapatkan pendidikan layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Hal ini sesuai ciri-ciri hak asasi manusia yaitu universal. Nomor 4, buruh migran memerlukan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap buruh migran dalam instrumen hak asasi manusia internasional tertuang dalam bentuk konvensi. Nomor 5, Pulau Sipadan dan Likitan pernah menjadi objek sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa antar negara tersebut kemudian diselesaikan melalui lembaga Mahkamah Internasional. Nomor 6, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan antara hak asasi manusia dan Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 7, contoh hubungan hak asasi manusia dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Nomor 8, keterangan tepat terkait ciri-ciri nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila adalah umumnya diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Nomor 9, hak mendasar bagi setiap manusia dan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hak hidup. Nomor 10, contoh sikap yang menunjukkan penegakan hak asasi manusia sesuai sila Persatuan Indonesia adalah bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Nomor 11, salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah lemahnya sistem penegakan hukum. 12, pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. 13, menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak berwenang. Pernyataan tersebut menunjukkan tugas yang diemban oleh KPA. 14,
peran serta peserta didik dalam upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan cara mendengarkan teman yang berpendapat. 15. Contoh upaya penegakan hak asasi manusia di lingkungan keluarga yaitu bermusyawarah pendidikan dengan anak yang bersangkutan. 16. Yanuar didampingi seorang pengacara karena tersangkut kasus tindak pidana. Contoh tersebut menunjukkan bahwa Yanuar mendapatkan hak asasi hukum. 17. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ini dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik termasuk memberikan suara dalam pemilu. Nilai yang dimaksud adalah kerakyatan. 18. Perilaku berikut yang menunjukkan adanya jaminan hak asasi manusia sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu Zean tetap divonis bersalah oleh hukum meskipun ia anak pejabat negara. 19. Kewajiban dasar manusia merupakan syarat terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Salah satu kewajiban dasar manusia adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. 20. Proses ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Proses ini dilakukan oleh jaksa agung. Proses penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan hak asasi manusia ini dilakukan pada tahap penyidikan. Oke, demikian tadi teman-teman kunci jawaban soal ulangan harian melalui Kuiper. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.